Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang etis, transparan, dan akuntabel. GCG mencakup serangkaian prinsip dan praktik yang ditujukan untuk melindungi kepentingan para pemangku, kepentingan stakeholders perusahaan, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Prinsip-prinsip GCG menurut OECD, hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham. Prinsip ini menekankan bahwa semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, harus diperlakukan secara adil dan memiliki hak yang jelas. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola. Perusahaan harus mengakui dan menghormati hak-hak pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, dan komunitas, serta mempertimbangkan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan. Transparansi dan keterbukaan informasi. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kinerja keuangan, struktur kepemilikan, dan tata kelola perusahaan kepada pemangku kepentingan. Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan perusahaan, serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan etika. Pemenuhan hak-hak para pemegang saham. Perusahaan harus memastikan bahwa hak-hak pemegang saham dapat terpenuhi. Sebagai perusahaan BUMN yang berperan besar dalam industri telekomunikasi dan digital, Telkom Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, menjaga transparansi, serta memastikan operasional bisnis yang berkelanjutan. Sebelum masuk ke implementasi di PT Telkom Indonesia, kita pahami dulu apa itu GCG. Good Corporate Governance adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berlandaskan 5 prinsip utama, yaitu transparansi, keterbukaan informasi dalam pengelolaan perusahaan, akuntabilitas, accountability, jelasnya tanggung jawab dan kewenangan dalam perusahaan, responsibilitas, responsibility, kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab sosial, independensi, pengambilan keputusan tanpa intervensi pihak tertentu, kewajaran, fairness, perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan 5 prinsip tersebut, adapun penerapan yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia yaitu 1. Prinsip transparansi, publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan, serta informasi material lainnya sebagai sarana bagi investor untuk mengakses informasi penting dengan mudah dan transparan. Akses informasi berbentuk website perusahaan, media cetak, dan press release, pertemuan tatap muka dengan para investor, public expose, dan press gathering. 2. Prinsip akuntabilitas, accountability, tersedianya piagam, charter, panduan, atau manual yang memuat kejelasan fungsi, pelaksanaan. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Untuk menjalankan tugasnya secara efektif, OJK menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan GCG di OJK mencakup berbagai aspek, antara lain, pertama, transparansi dan akuntabilitas. OJK secara terbuka menyampaikan informasi mengenai kebijakan, peraturan, dan kinerja kepada publik. Hal ini dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti situs web, laporan tahunan, dan media massa. Kedua, independensi. OJK memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keputusan yang diambil didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kepentingan publik tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Ketiga, tanggung jawab. OJK bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusannya. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Terakhir, kewajaran dan kesetaraan.
OJK memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu. Bank Tabungan Negara (BTN) menerapkan Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Bank BTN juga menerapkan GCG untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Dasar penerapan GCG di BTN ada. Pertama, berdasarkan peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang relevan. Kedua, berdasarkan pedoman GCG yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional. Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Keempat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Penerapan GCG di BTN sebagai berikut. Pertama, mengungkapkan informasi secara tepat, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan. Kedua, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dengan mudah diakses. Ketiga, melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko hukum. Keempat, menempatkan perwakilan hukum di tingkat kantor cabang dan wilayah laporan GCG. BTN secara rutin menerbitkan laporan pelaksanaan GCG yang dapat diakses oleh publik melalui situs web resmi perusahaan. Laporan ini memberikan informasi yang komprehensif mengenai penerapan GCG di perusahaan. BTN mengharapkan peran aktif dari regulator dan pemerintah dalam penerapan GCG, antara lain melalui pemberian insentif rating tata kelola yang lebih baik kepada perusahaan yang telah menerapkan GCG dan ESG, serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang Pasal 78 mengatur tentang pelaksanaan RUPS dalam suatu perusahaan, yang merupakan forum tertinggi bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. Menurut ketentuan ini, RUPS wajib dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam setahun atau dalam kondisi tertentu yang dianggap perlu oleh direksi atau komisaris. Dalam kaitannya dengan mekanisme GCG, pelaksanaan RUPS tersebut mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam RUPS berarti bahwa seluruh pemegang saham berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan, keuangan, serta rencana strategis perusahaan. Sementara itu, akuntabilitas dalam RUPS berarti bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham atas pengelolaan perusahaan, termasuk pengambilan keputusan yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Lebih jauh lagi, GCG juga menekankan independensi dalam pengambilan keputusan, yang dalam pasal 78 berarti bahwa setiap keputusan yang diambil dalam RUPS harus dilakukan secara objektif, tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk dari pemegang saham mayoritas yang bisa saja memiliki kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Sedangkan, pada pasal-pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Cipta Kerja, pasal ini membahas ketentuan terkait waktu kerja lembur, di mana Ayat 1 menyatakan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan maksimal 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam 1 minggu. Ayat 2 menegaskan bahwa pelaksanaan kerja lembur harus dengan persetujuan karyawan yang bersangkutan. Dalam hubungannya dengan mekanisme GCG, satu prinsip transparansi, perusahaan yang menerapkan GCG harus terbuka dalam memberikan informasi terkait aturan kerja lembur kepada karyawan, serta harus menjelaskan hak-hak pekerja, kompensasi, serta risiko yang mungkin timbul akibat kerja lembur. Dua prinsip akuntabilitas. Teori yang mendasari Good Corporate Governance. 1. Agensi teori. Perkembangan tata kelola perusahaan yang berangkat dari teori kegenan, agensi teori. Dikembangkan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Teori tersebut mendasarkan pada konflik yang timbul antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. 2. Stewardship teori. Tidak seperti teori keagenan, teori stewardship mengasumsikan bahwa manajer adalah pengelola dengan perilaku yang selaras dengan tujuan prinsipal mereka. Teori ini mendasarkan pada adanya toleransi yang baik dalam diri seorang manajer. Manajer dipandang setia kepada perusahaan dan tertarik dalam pencapaian kinerja yang tinggi. Motif dominan yang mengarahkan para manajer untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, adalah keinginan mereka untuk melakukan tugas dengan sangat baik. 3. Stakeholders teori.
Stakeholder teori atau teori pemangku kepentingan memposisikan pemegang saham atau pemilik modal hanya merupakan salah satu dari sejumlah kelompok stakeholder yang penting, sama seperti pelanggan, pemasok, karyawan dan masyarakat lokal. Pemegang saham memiliki saham dan dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Dari ketiga uraian konsep yang mendasari good corporate governance terlihat bahwa kesamaannya terletak pada pengamatan pola hubungan atau interaksi antara pemilik modal dengan direksi dalam pemenuhan kepentingan masing-masing pihak. Efektivitas interaksi tersebut menciptakan sinergitas hubungan yang memengaruhi laju pertumbuhan nilai perusahaan secara positif dengan